Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani berkisah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, sebuah tempat sederhana, di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan, yang mengajak kita belajar, merenung, dan menemukan hikmah di setiap peristiwa. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk dukung channel Maharani Berkisah dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga setiap kisah yang kami hadirkan menjadi pengingat hati, penyejuk jiwa, serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Sahabat Maharani Berkisah yang dirahmati Allah, di dunia ini tidak ada rumah tangga yang benar-benar sempurna. Setiap keluarga pasti diuji. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan ketenangan hati. Namun ada satu keadaan yang paling melelahkan, yaitu ketika kita sudah berusaha keras, tapi hidup tetap terasa sempit. Rezeki terasa seret. Usaha selalu gagal di saat terakhir. Tabungan tak pernah bertahan lama. Dan rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru terasa menekan dada. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dalamnya. Bukan hilang barangnya, tapi hilang berkahnya. Sahabat, di sebuah kampung kecil yang tenang, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Pak Rahmat. Usianya hampir 50 tahun. Rambutnya mulai memutih. Tangannya kasar karena bertahun-tahun bekerja keras sebagai pedagang sembako. Ia bukan orang malas. Sejak muda ia merantau, mengangkat karung beras, bongkar muat barang di pasar, menabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya mampu membuka warung kecil di depan rumahnya. Dulu, hidupnya cukup. Tidak kaya, tapi cukup. Istrinya, Bu Salmah, wanita sabar yang selalu bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyiapkan dagangan, lalu membantu di warung sampai malam. Anak-anak mereka tumbuh dengan tawa. Rumah kecil itu dulu hangat, penuh canda, penuh cerita. Namun entah sejak kapan, semuanya berubah perlahan. Warung mulai sepi pembeli, barang sering rusak. Uang seperti menguap tanpa jejak. Setiap akhir bulan, selalu kurang. Lebih menyakitkan lagi, suasana rumah ikut berubah. Hal kecil memicu pertengkaran. Suara bentakan mulai sering terdengar. Anak-anak jadi pendiam. Makan malam tak lagi penuh obrolan, hanya sunyi. Pak Rahmat sering termenung sendirian di teras, menatap jalan kosong. Hatinya bertanya-tanya, apa salahku ya Allah? Aku sudah kerja keras, tapi kenapa hidup makin berat? Ia merasa lelah. Bukan lelah badan, tapi lelah hati. Pernah suatu malam, listrik rumah padam. Hujan turun deras. Atap bocor di sana-sini. Anak bungsunya demam tinggi. Bu Salmah panik. Obat habis. Uang di dompet tinggal 20.000. Pak Rahmat hanya duduk diam di kursi kayu. Matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Air matanya jatuh diam-diam. Sahabat, kadang ujian hidup bukan datang karena kita kurang usaha, tapi karena ada keberkahan yang dicabut perlahan. Dan keberkahan sering pergi tanpa kita sadari sebabnya. Suatu sore selepas asyar, Pak Rahmat pergi ke mushola kecil di ujung gang. Sudah lama ia jarang ke sana. Sibuk berdagang, katanya. Di sana ia bertemu seorang ustaz tua yang sudah lama tinggal di kampung itu. Wajahnya teduh, ucapannya lembut. Ustaz itu menepuk bahu Pak Rahmat pelan. Mat, akhir-akhir ini kamu kelihatan murung. Pak Rahmat tersenyum hambar. Lagi susah, Pak Ustaz, usaha macet terus, rumah juga rasanya nggak tenang. Ustaz itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan namun dalam. Coba periksa bukan cuma usahamu, tapi isi rumahmu. Kadang ada sesuatu yang membuat malaikat enggan singgah. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, menancap di hati. Malamnya, setelah semua tertidur, Pak Rahmat berjalan pelan mengelilingi rumahnya. Ia memandang satu persatu sudut ruangan. Lemari kaca penuh pajangan. Dinding dipenuhi hiasan aneh. Laci berisi benda-benda lama yang tak jelas gunanya. Gudang gelap berdebu. Televisi menyala hampir 24 jam.
Selama ini ia tak pernah benar-benar memperhatikan. Semua terasa biasa. Tapi malam itu, hatinya terasa berbeda. Seolah ada bisikan kecil, jangan-jangan ini penyebabnya. Ia duduk di lantai ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah yang dulu hangat, kini terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini aku sudah benar menjaga rumah tanggaku sesuai ajaran Allah? Atau justru aku membiarkan hal-hal yang dibencinya tinggal di dalam rumahku sendiri? Angin malam masuk lewat jendela. Sunyi sekali. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Dan disitulah, perjalanan perubahan itu dimulai. Perjalanan membersihkan rumah. Bukan hanya dari debu, tapi dari hal-hal yang menghalangi datangnya rahmat. Karena mungkin saja, tanpa kita sadari, ada benda-benda yang kita simpan dengan bangga, justru menjadi sebab sempitnya rezeki dan retaknya rumah tangga kita sendiri. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Semua sudah tertidur. Hanya Pak Rahmat yang masih terjaga, duduk bersandar di dinding ruang tamu dengan lampu redup kekuningan. Tangannya memijat pelipis, kepalanya penuh pikiran. Ucapan Ustaz sore tadi terus terngiang di telinganya. Periksa isi rumahmu, kadang malaikat enggan masuk. Awalnya ia menganggap itu hanya nasihat biasa. Tapi semakin dipikir, semakin terasa masuk akal. Karena memang ada yang aneh dengan rumah ini. Bukan bangunannya, bukan penghuninya, tapi suasananya. Seperti berat, seperti pengap, seperti tidak ada ketenangan. Pak Rahmat pun bangkit pelan. Ia berjalan menyusuri ruang tamu. Tatapannya berhenti pada sebuah lemari kaca besar di pojok ruangan. Lemari itu sudah bertahun-tahun di sana. Dulu ia membelinya dengan bangga dari hasil keuntungan dagang. Katanya supaya rumah terlihat lebih mewah kalau ada tamu. Di dalamnya tersusun rapi berbagai pajangan. Patung kuda berlari. Patung naga emas melingkar. Burung elang dengan sayap terbuka. Bahkan ada patung manusia kecil berpakaian adat. Semua terlihat indah, mengkilap. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya berbeda. Ia membuka pintu lemari perlahan. Tangannya mengambil satu patung naga. Dingin, keras, benda mati. Namun tiba-tiba hatinya bergetar. Ia teringat sesuatu. Dulu sekali, ia pernah mendengar ceramah bahwa malaikat tidak masuk rumah yang ada patung atau gambar makhluk bernyawa. Waktu itu ia tak peduli. Ah, cuma hiasan, pikirnya. Tapi sekarang, kalau benar malaikat rahmat enggan masuk, pantas saja rumah ini terasa kering, tanpa kedamaian, tanpa keberkahan. Ia terduduk, matanya menatap patung-patung itu satu persatu, dan tiba-tiba ingatannya melayang. Sejak kapan pertengkaran mulai sering terjadi? Sejak kapan anak-anak mulai keras kepala? Sejak kapan warung mulai sepi? Sejak kapan sholat terasa malas? Semua itu seperti terjadi setelah lemari pajangan itu ada. Bukan karena patungnya punya kekuatan. Bukan. Tapi karena keberkahan yang menjauh. Karena malaikat rahmat tak betah. Karena rumah dipenuhi sesuatu yang dibenci syariat. Dengan napas berat, Pak Rahmat berdiri. Satu persatu ia keluarkan patung-patung itu. Dibungkus koran lama. Tak ada rasa sayang. Yang ada justru rasa bersalah. Ya Allah, selama ini aku bodoh, lebih sibuk menghias rumah, tapi lupa menjaga keberkahannya. Subuhnya, sebelum orang bangun, ia bawa semua bungkusan itu keluar. Ada yang ia buang, ada yang ia berikan ke tukang rongsok. Saat lemari kaca itu kosong, anehnya dadanya terasa lapang, seperti beban kecil terangkat. Dan itu baru benda pertama. Beberapa hari kemudian, ujian kecil datang lagi. Warung kembali sepi. Hanya 2 pembeli sampai siang. Pak Rahmat duduk gelisah di kursi kayu dekat laci kasir. Tanpa sadar, tangannya meraba sesuatu di dalam laci. Sebuah kain kecil terlipat rapi. Kusam. Tua. Ia terdiam. Itu jimat warisan kakeknya. Dulu kakeknya seorang pedagang juga. Sebelum meninggal, ia berpesan, simpen ini di laci, biar dagangan laris. Dan Pak Rahmat mempercayainya sejak dulu. Setiap buka warung, kain itu ia sentuh. Seakan disitulah letak keberuntungan. Padahal,
Berapa kali Ustaz bilang, menggantungkan harapan pada benda adalah kesalahan besar. Rezeki bukan dari kain, bukan dari benda, tapi dari Allah semata. Tiba-tiba hatinya terasa perih. Bagaimana mungkin ia mengaku beriman, tapi masih percaya pada benda seperti ini? Bagaimana mungkin ia minta rezeki pada Allah, tapi berharap pada kain usang? Tangannya gemetar. Perlahan ia genggam jimat itu. Matanya basah. Maafkan aku ya Allah, aku terlalu lama bergantung pada selain MU. Sore itu juga ia berjalan ke sungai kecil di belakang kampung. Airnya mengalir tenang. Ia buka kain itu. Di dalamnya hanya tulisan-tulisan tak jelas. Tak ada apa-apa, hanya benda biasa. Namun selama ini, hatinya tertipu. Ia pejamkan mata, lalu melemparkannya jauh ke aliran air. Hanyut, pergi, dan bersamaan dengan itu, seperti ada beban lama yang ikut hanyut. Hari-hari berikutnya, Pak Rahmat mulai membiasakan sesuatu yang baru. Sebelum membuka warung, bukan lagi menyentuh jimat, tapi sholat duha 2 rakaat, mengangkat tangan, berdoa pelan. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan entah mengapa, sejak itu pelanggannya pelan-pelan kembali. Tak langsung ramai, tapi cukup. Cukup membuatnya tersenyum lagi. Cukup membuatnya percaya bahwa ketika hati bersandar hanya pada Allah, rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Bu Salmah membuka pintu gudang kecil di samping dapur. Sudah lama sekali ruangan itu jarang disentuh. Pintunya berderit pelan saat dibuka. Bau lembab langsung menyeruak. Debu beterbangan terkena cahaya. Bu Salmah menutup hidungnya. Ya Allah, kapan terakhir kita bersihin tempat ini? Gumamnya pelan. Di dalamnya, barang menumpuk tanpa aturan. Kardus bekas, kompor rusak, kipas angin mati, baju-baju lama yang sudah sobek, mainan anak-anak yang patah rodanya. Semua disimpan dengan satu alasan sederhana, sayang kalau dibuang. Padahal bertahun-tahun tak pernah dipakai. Pak Rahmat ikut masuk. Ia berdiri lama memperhatikan tumpukan itu. Tiba-tiba hatinya terasa sesak. Bukan hanya karena debu, tapi karena merasa seperti melihat gambaran hidupnya sendiri. Penuh beban lama yang tak pernah dilepas. Penuh barang mati yang hanya memenuhi ruang. Rumah kecil mereka jadi terasa makin sempit. Bukan karena ukurannya, tapi karena dipenuhi hal-hal tak berguna. Ia teringat nasihat Ustaz. Islam mencintai kebersihan. Rumah yang kotor membuat hati berat. Setan senang di tempat kumuh, malaikat senang di tempat bersih. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Selama ini mereka sibuk mengeluh rezeki sempit, tapi rumah sendiri tak pernah benar-benar dirawat. Akhirnya hari itu mereka sepakat, semua harus dibereskan. Dari pagi sampai zuhur, mereka memilah satu persatu. Yang masih layak, disedekahkan. Yang rusak, dibuang. Yang tak perlu, dilepas. Awalnya terasa berat. Ada kenangan di setiap barang. Tapi Bu Salmah tersenyum kecil. Kalau cuma jadi sarang debu, buat apa disimpan, Bang? Pak Rahmat mengangguk. Benar juga, kadang kita terlalu sayang pada barang, tapi lupa menjaga kenyamanan keluarga. Menjelang sore, gudang itu kosong. Lantainya disapu, dipel, diberi pengharum. Cahaya masuk lebih terang. Udara terasa ringan. Aneh sekali, hanya dengan membersihkan ruangan kecil, rasanya seperti membersihkan hati juga. Malamnya, mereka makan bersama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suasana terasa tenang. Anak-anak bercanda kecil. Tak ada bentakan. Tak ada keluhan. Bu Salmah berbisik pelan. Abang ngerasa enggak? Rumah kita kok rasanya beda ya hari ini? Pak Rahmat mengangguk. Iya, lebih adem. Dan mungkin itulah berkah kecil yang mulai kembali. Namun ternyata bukan hanya gudang yang perlu dibersihkan. Ada satu hal lagi yang selama ini tak pernah mereka sadari. Sesuatu yang hampir setiap hari menyala, tapi diam-diam menggerogoti ketenangan rumah. Televisi tua di ruang tengah. Dari pagi sampai malam, tak pernah mati. Sinetron, gosip, musik,
tawa berlebihan, pertengkaran di layar. Semuanya masuk begitu saja ke telinga anak-anak. Tak ada jeda, tak ada zikir, tak ada tilawah. Rumah ramai suara, tapi kosong makna. Pak Rahmat menatap layar itu lama. Tiba-tiba ia sadar. Sudah berapa lama rumah ini tak pernah terdengar lantunan Al-Quran? Sudah berapa lama maghrib berlalu tanpa jamaah? Sudah berapa lama mereka makan tanpa doa bersama? Hatinya terasa perih. Jangan-jangan, bukan cuma benda yang menghalangi berkah, tapi kebiasaan mereka sendiri. Perlahan ia ambil remote. Ia matikan televisi. Ruangan langsung sunyi. Tapi justru dalam sunyi itu, ada rasa damai yang lama hilang. Dan dari situlah, perubahan berikutnya akan dimulai. Sejak televisi mulai jarang dinyalakan, suasana rumah Pak Rahmat berubah perlahan. Awalnya terasa asing. Biasanya setiap pagi terdengar suara riuh dari sinetron atau musik keras. Kini yang terdengar hanya suara sendok beradu dengan piring, langkah kaki anak-anak, dan sesekali lantunan muratal kecil dari ponsel Bu Salmah. Sunyi, tapi menenangkan. Seperti rumah yang akhirnya bisa bernapas. Namun rupanya, masih ada yang mengganjal di hati Pak Rahmat. Sore itu ia duduk sendirian di ruang tamu. Pandangannya menyapu dinding rumah. Di sana tergantung banyak foto lama. Foto saat muda dulu bersama teman-temannya. Foto pesta ulang tahun dengan musik keras. Foto keluarga di pantai, aurat masih terbuka, pakaian belum menutup sempurna. Dulu semua itu terasa biasa. Bahkan dibanggakan. Kenangan, katanya. Tapi sekarang, entah kenapa ia merasa tidak nyaman melihatnya. Setiap kali mata memandang, seperti diingatkan pada masa lalunya yang jauh dari Allah. Masa ketika sholat sering bolong. Masa ketika hidup hanya mengejar dunia. Tanpa sadar, kenangan itu seperti menahan langkah hijrahnya. Seolah masa lalu terus dipajang dan tak pernah benar-benar dilepaskan. Bu Salmah keluar dari dapur, ikut memandang dinding. Bang, kayaknya foto-foto ini gak enak dilihat ya sekarang. Pak Rahmat mengangguk pelan. Iya, rasanya bukan bikin ingat kebaikan, malah bikin malu. Akhirnya mereka turunkan satu persatu. Disimpan rapi di kotak. Bukan dibenci, tapi tak perlu dipajang. Sebagai gantinya, Bu Salmah menempelkan jadwal sholat, kaligrafi sederhana bertuliskan zikir, dan rak kecil berisi mushaf Al-Quran. Sederhana, tak mewah, tapi entah kenapa, jauh lebih menenangkan. Beberapa hari kemudian, tetangga mereka, Bu Rini, datang berkunjung. Matanya sembab, wajahnya kusut. Ia duduk lemas di kursi tamu. Pak Rahmat, saya capek. Usaha suami bangkrut lagi, utang numpuk, rumah rasanya gak pernah tenang. Tangisnya pecah. Padahal semua orang tahu, Bu Rini termasuk orang berada. Rumahnya paling besar di gang itu. Perabot mahal. Motor 2. Televisi besar. Tapi hidupnya justru paling sering bermasalah. Pak Rahmat akhirnya berkunjung ke rumahnya. Dan ia terkejut. Dinding penuh lukisan aneh. Simbol-simbol Feng Shui. Patung keberuntungan. Tulisan ramalan bintang. Cermin besar tepat menghadap pintu utama. Campur aduk. Seperti rumah tanpa arah. Mewah, tapi terasa dingin. Tak ada suara adzan. Tak ada mushaf terlihat. Hanya hiasan dunia. Pak Rahmat teringat dirinya dulu. Sama persis. Ia pun bercerita pelan tentang perubahan yang ia lakukan di rumahnya. Tentang membuang patung. Tentang melepas jimat. Tentang membersihkan gudang. Tentang mematikan televisi saat maghrib. Tentang mengganti hiasan dengan Al-Quran. Bu Rini terdiam lama. Air matanya jatuh lagi. Mungkin, selama ini saya terlalu sibuk mempercantik rumah, tapi lupa memperbaiki isinya. Sejak hari itu, Bu Rini mulai berubah. Pelan-pelan ia turunkan hiasan-hiasan aneh. Ia belajar sholat tepat waktu. Rumahnya mulai terdengar lantunan tilawah. Masalah memang belum hilang sepenuhnya, tapi wajahnya kini lebih teduh, lebih kuat. Karena ternyata, tenang itu bukan datang dari kemewahan, tapi dari dekatnya hati kepada Allah. Dan Pak Rahmat semakin yakin, bahwa keberkahan rumah bukan soal besar kecilnya bangunan, melainkan apa yang kita isi di dalamnya.
Namun masih ada satu pelajaran terakhir. Pelajaran paling penting, yang akan benar-benar mengubah hidupnya selamanya. Malam itu angin berhembus pelan melewati celah jendela. Suasana rumah begitu hening. Anak-anak sudah tertidur lelap. Bu Salmah juga terbaring lemah setelah seharian membantu di warung. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. Tik, tik, tik. Pak Rahmat belum tidur. Ia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk samar-samar. Matanya memandang sekeliling rumah. Dinding kini lebih sederhana. Tak ada patung, tak ada pajangan aneh, tak ada foto masa lalu yang melalaikan, tak ada televisi menyala tanpa arah. Hanya sajadah terlipat rapi, mushaf di atas meja kecil, dan udara yang terasa lebih ringan. Entah kenapa, dadanya terasa hangat. Sudah lama sekali ia tidak merasakan suasana setenang ini di rumahnya sendiri. Dulu, rumah ini seperti tempat singgah saja. Datang, makan, tidur. Tapi hati tetap gelisah. Sekarang, baru ia paham. Bukan rumahnya yang salah, tapi isinya. Dan mungkin, hatinya juga. Perlahan ia bangkit. Mengambil air wudhu. Air dingin menyentuh wajahnya. Seperti membasuh beban yang selama ini menempel di dada. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bangun untuk tahajud. Sajadah dibentangkan. Ia berdiri. Takbir. Allahu Akbar. Suaranya pelan, tapi bergetar. Setiap ayat yang dibaca terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih menusuk. Seakan Allah benar-benar mendengarnya. Ruku, sujud, dan saat keningnya menyentuh sajadah, tiba-tiba air matanya jatuh. Tak bisa ditahan. Tangisnya pecah dalam sujud. Tangis seorang lelaki yang lelah. Tangis seorang ayah yang merasa gagal. Tangis seorang hamba yang baru sadar betapa jauhnya ia selama ini. Ya Allah, ampuni aku. Suaranya parau. Aku sibuk mengejar dunia, tapi lupa mendekat kepada MU. Aku sibuk menghias rumah, tapi lupa menjaga keberkahannya. Aku terlalu percaya pada benda, bukan pada MU. Tangisnya makin deras. Ya Allah, kalau Engkau cabut semua hartaku, aku rela, asal jangan Engkau cabut ketenangan dari keluargaku, jangan Engkau jauhkan rumah ini dari rahmat MU. Malam itu panjang sekali, tapi hatinya terasa lapang. Seperti ada beban ratusan kilo yang diangkat sekaligus. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dekat dengan Allah. Dan dari situlah ia mengerti satu hal penting. Selama ini ia sibuk mencari rezeki, padahal rezeki bukan hanya uang. Rezeki itu kesehatan. Rezeki itu anak yang soleh. Rezeki itu istri yang setia. Rezeki itu hati yang tenang. Rezeki itu rumah yang damai. Dan semua itu datangnya hanya dari Allah. Bukan dari jimat. Bukan dari pajangan. Bukan dari simbol keberuntungan. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Warung belum langsung ramai. Hutang belum langsung lunas. Masalah hidup tetap ada. Tapi anehnya, Pak Rahmat tak lagi gelisah. Ia lebih sering tersenyum. Lebih sabar. Lebih ringan melangkah. Rumah kecil itu kini sering terdengar lantunan Al-Quran. Maghrib berjamaah. Doa bersama sebelum tidur. Tawa anak-anak kembali. Dan Bu Salmah pernah berkata pelan, "Bang, sekarang rumah kita nggak mewah, tapi rasanya nyaman banget ya." Pak Rahmat tersenyum. "Iya, MAH, mungkin ini yang namanya berkah." Sahabat Maharani berkisah. Dari kisah ini kita belajar satu hal. Sesungguhnya tidak ada benda yang membawa sial. Tapi ada benda, ada kebiasaan, ada kelalaian, yang membuat keberkahan menjauh. Jika rumah terasa sempit, jika rezeki terasa seret, jika hati sering gelisah, coba jangan langsung menyalahkan takdir. Lihatlah sekeliling rumah kita. Apa yang kita simpan di dalamnya? Apa yang kita pajang di dindingnya? Apa yang kita dengarkan setiap harinya? Dan seberapa sering kita mengingat Allah di dalamnya? Karena rumah yang dipenuhi zikir akan didatangi malaikat. Rumah yang dipenuhi Al-Quran akan bercahaya. Rumah yang di dalamnya ada solat akan dilapangkan rezekinya. Mari bersihkan rumah kita. Buang yang tak perlu,
tinggalkan yang syirik, perbaiki ibadah, dekatkan hati pada Allah. Semoga rumah kita menjadi rumah yang sakinah, penuh cinta, penuh rahmat, dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.